Ya, kita ketemu lagi dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendidikan di sekolah dasar atau basic dari pendidikan yang ada sekarang ini. Kalau saya dulu memang banyak hal sebetulnya yang memang pendidikan itu harus mengalami koreksi. Saya tidak menyalahkan pendidikan, tidak, tetapi dikoreksi dalam hal bahwa pendidikan di Indonesia itu memang harus mengalami berbagai penyempurnaan. Nah, salah satunya adalah yang sederhana. Dulu waktu saya masih SD, bullying itu sudah terjadi, dan bullying itu sesuatu yang lumrah. Kenapa? Karena memang iklim pada waktu itu memang tanda kutip ya terjadi, dilumrah nih. Bullying itu dilumrah nih. Bukan hanya antar teman tapi juga guru kepada murid. Salah satu contohnya adalah ketika guru mengajar, lalu si guru itu bertanya kepada seorang murid misalnya, dan murid itu tidak bisa menjawab. Kadang tidak tahu karena faktor capek atau apa, guru itu tidak membenarkan, maksudnya memberikan arahan yang benar itu seperti ini, tidak, tetapi guru itu malah membuli muridnya. Caranya bagaimana? Beberapa cara, diantaranya muridnya disuruh di depan kelas, tanda kutip itu dipermalukan di depan teman-temannya, sambil berkata, ini loh akibatnya kalau sekolah tidak memperhatikan, diajar guru tidak memperhatikan, malas belajar, bla 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 bla, dan segala macam perkataan itu. Nah, jadi murid yang goblok ini tadi dijadikan contoh di depan teman-temannya, dipermalukan bahwa ini adalah contoh yang tidak baik, intinya begitu. Nah, apakah guru itu memikirkan stigma yang akhirnya terjadi kepada psikologi si anak itu? Ya jelas tidak, gitu. Tetapi yang saya katakan adalah pendidikan zaman dulu itu, tidak tahu zaman sekarang, itu terkadang malah tidak memberi ruang untuk berbuat salah kepada anak. Jadi kesalahan itu tidak boleh. Makanya zaman-zaman itu sampai zaman sekarang itu ada namanya tip X atau stipo untuk menghapus tulisan dari bolpen itu, ditutupi. Kenapa? Supaya ya itu tadi, supaya kesalahannya tidak kelihatan, lalu diganti dengan yang itu tadi gitu. Nah, banyak di antara kita juga tingkat pendidikannya juga begitu sama. Artinya bahwa kita ini kadang menutupi segala sesuatu. Jadi sekarang kalau generasi X atau baby boomer atau apapun yang saat ini sedang ada di pemerintahan, kalau misalnya mencoba berbuat salah dan menutupi kesalahan dan tidak mengakui kesalahan, wajar. Kemungkinan itu adalah hasil dari pendidikan di kelas itu tadi. Karena sekolah pada zaman dulu itu tidak memberi ruang atau kesempatan untuk salah. Nah, dampaknya apa? Dampaknya besar. Saudara pernah perhatikan enggak bagaimana lampu itu diciptakan? Oleh siapa? Oleh Thomas Alva Edison. Dan bagaimana lampu itu bisa ditemukan dan diciptakan? Lewat berbagai macam kesalahan dan kegagalan. Bahkan sampai gudangnya pernah terbakar, bengkelnya pernah terbakar. Itu yang dialami oleh Thomas Alva Edison. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya belajar atau ruang kelas itu merupakan tempat pembelajaran bagi kita untuk berbuat salah. Kenapa? Ya istilahnya berbuat salahlah sebanyak-banyaknya selama Anda sekolah atau kuliah. Karena pada waktu Anda kerja, maka kesalahan itu tidak bisa ditolerir lagi. Nah, ini yang terjadi. Makanya saya memimpikan ada sekolah-sekolah yang memberi ruang untuk murid berbuat salah. Tapi tidak cuma berhenti sampai berbuat salah, tetapi juga berani mengakui kesalahannya. Dan bukan cuma mengakui saja, tetapi berani bertanggung jawab dan istilahnya memperbaiki kesalahan itu. Nah, pola pendidikan perbaikan seperti inilah yang
harusnya dimiliki oleh banyak sekolah, banyak guru, banyak pendidik. Supaya apa? Supaya anak-anak itu diizinkan untuk berbuat salah. Saya pun juga mendidik anak saya begitu. Saya tidak terlalu overprotective terhadap anak saya. Kenapa? Karena saya mengizinkan dia berbuat salah sebanyak-banyaknya selama dia masih pada fase belajar. Karena ketika nanti dia dewasa, ketika nanti dia pegang bisnis, ketika dia nanti memimpin banyak orang, maka apa yang sudah diajari dari kecil itu tertanam dalam dirinya, dan dia menjadi orang yang tanda kutip tidak apa-apa, wajar, salah itu wajar. Yang penting adalah usaha kita untuk memperbaikinya. Nah, itu yang kadang pendidikan kita miss di situ. Jadi kita berpikir sekarang sekolah itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai dan harus betul. Tidak. Hidup itu bukan pilihan ganda. Sekolah-sekolah kalau ujian A, B, C, D, pilihlah yang benar gitu. Ya toh? Hidup kita tuh didrive oleh pendidikan pilihan ganda, ngitung benik. Padahal kehidupan nyata, Anda berbisnis, buka toko, buka restoran, buka warung, buka apapun, itu enggak bisa dihitung pakai ngitung benik pilihan ganda, enggak bisa. Ada banyak hal dalam kehidupan kita itu ternyata tidak bisa selesai dengan hanya kita milih. Memutuskan saja enggak cukup, tapi juga kadang menggok sampai akhirnya kita ngerti, oh jalannya ini toh. Nabrak gagal muter lagi, oh kapusan wong, oh caranya supaya enggak kapusan begini. Nah, kita belajar bagaimana kita ini sebetulnya untuk melihat bahwa oh ini salah, oh ini benar, oh ini salah, oh ini benar. Ya nabrak begitu. Kita belajar, pembelajaran begitu. Enggak bisa diselesaikan dengan pilihan ganda. Apalagi sekolah sekarang tingkat pendidikan hanya dilihat dari nilai. Kalau nilainya sudah 8, 9, wah itu berarti sudah fasih, sudah katam pendidikan. Nyatanya saya terima beberapa pegawai, nilainya membuat saya minder. Dulu nilai saya 6, paling tinggi 7. Tapi orang-orang sekarang tingkat pendidikannya tinggi, nilainya tinggi, tapi blok alias goblok, nggak bisa kerja sama sekali. Kalah dengan lulusan SMP atau SD zaman dulu. Kenapa? Ya itu tadi, karena sekolah kita, pendidikan kita sekarang didrive oleh nilai. Kalau nilai bagus berarti kita ngelamar kerjanya enak, gampang. Itu zaman dulu. Sekarang malah ijazah tidak terlalu penting. Orang kalau ngelamar di tempat saya, ijazah cuma formalitas. Saya tidak akan lihat dia nilainya bagus atau tidak, karena saya akan lihat 1 minggu dia bekerja seperti apa. Sikap kerja, sikap keuangan, sikap kejujuran, sikap sopan santun, etika, itu ternyata blok semua gitu. Nilainya bagus-bagus, 95, 85, bahasa Inggris 90, takjak ngomong Inggris ra iso. Nah kenapa? Karena saya sendiri juga tidak bisa bahasa Inggris gitu. Tetapi kan itu membuktikan bahwa ternyata nilai aja cuman formalitas. Nah, tingkat pendidikan yang seperti itu sebetulnya kalau kita perhatikan di Indonesia itu menjadi wabah dan menjamur. Segala sesuatu dihitung dengan angka. Kalau angkanya tinggi berarti baik, kalau angkanya jelek berarti goblok. Padahal kebanyakan sebaliknya. Orang-orang kreatif adalah orang-orang yang keluar dari sistem nilai angka itu tadi. Makanya ndak heran sekarang ada, kalau kita misalnya lihat orang ya bahasa lagunya itu nek ra ninja ora cinta, mereka hanya lihat materi, ya wajar. Karena apa? Sejak pendidikan dari SD, SMP, SMA, anak-anak ini dididik bahwa nilai itu harus tinggi dengan angka-angka. Makanya ketika mereka hidup, yang dilihat adalah angka di rekening, angka di dompet, yang membuat mereka valuable. Ketika dompet mereka isinya banyak, angkanya banyak, mereka pede untuk ngafe. Tapi kalau di dompetnya tidak ada uang, mereka tidak pede ketemu orang lain. Ini kan menghancurkan sekali, terutama moral anak-anak kita. Makanya waktu mereka dunia kerja, kita menyebutnya adalah orang-orang korup, orang-orang matre, orang-orang yang hanya berpatokan pada angka, materi dan sebagainya. Ya kenapa? Ya tidak salah, karena kita dari SD 6 tahun dididik tentang angka, nguber angka, harus punya angka, harus ranking 1, harus ranking 2.
3 tahun berikutnya SMP kita diuber juga dengan angka, nilainya harus bagus, di rapot harus bagus, ijazah nilainya harus tinggi. Lalu SMA diuber lagi dengan angka, yang katanya SMK siap kerja, itu juga patokannya tetap angka dan tidak bisa kerja. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ini kesalahan bukan hanya dilimpahkan kepada anak-anak yang sekarang mereka ada di pos-pos penting yang sedang memerintah saat ini. Tidak, itu hasil pendidikan kita sekian belas tahun, dari investasi hidup mereka, waktu mereka habis hanya untuk nguber angka. Jadi sekarang kalau pengen mengubah mindset orang-orang menjadi orang bener, ya kita tidak boleh berpatokan pada angka. Saya orang yang paling benci dengan orang yang hanya menilai seseorang dengan materi gitu. Kenapa? Yang kau kejar apa? Kau sudah punya materi banyak, tanah banyak, rumah banyak, terus ngapain? Pertanyaan cuma satu, bermanfaat enggak buat orang lain? Punya barokah enggak kehadiran kita untuk orang lain? Itu yang terpenting. Jadi tidak cuma sekedar kita punya angka, kita nguber angka di rekening. Kalau banyak tuh kita bisa pede. Loh, percaya diri kok dibangun dari angka kan goblok sekali. Percaya diri itu dibangun dari kita punya otak dan kemampuan. Kemampuan komunikasi, kemampuan untuk bersosialisasi, itu kemampuan kita semua. Jadi tidak bisa kita cuma sekedar angka, ngejar angka, duit. Kalau sudah punya duit, apakah orang bisa puas? Tidak. Nyatanya orang-orang kaya, mereka on the top, mereka orang yang kesepian. Akhirnya apa? Mereka menggunakan angka-angka di rekening untuk hal yang tidak perlu, yang konyol, yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi saran saya untuk para pendidik, guru dan pengajar, dan juga yang punya sekolah-sekolah, dan juga yang ada di Kementerian Pendidikan juga dirubah. Penilaian tidak dengan angka, tapi dengan sikap, dengan karakter, baik, tidak, kurang, dan lain sebagainya. Itu rasanya lebih membangun anak-anak kita nanti untuk mereka hidup bersosialisasi dengan orang. Jadi tidak cuma sekedar ketemu orang yang dipikir angka, montormu piro, bondomu apa, rekeningmu piro, kerjaanmu apa, penghasilanmu piro. Lo ngapain sih? Apakah hidup itu cuma uang atau dengan angka? Kan tidak. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kadang kita ini tidak bisa beli dengan uang. Contohnya adalah pertemanan, persahabatan, menolong orang. Menolong orang, kadang orang butuh duit ya kita mindahkan angka. Tapi di balik itu sebetulnya bukan angkanya yang penting, tetapi rasa kita kepada kemanusiaan, istilahnya kemanusiaan, rasa kita kepada teman kita, senasib, sepenanggungan, dan lain sebagainya. Itu yang lebih penting dalam kehidupan. Jadi belajarlah para pendidik untuk mengajari murid kita tidak hanya mengejar angka, tetapi ajari mereka mengejar nilai dalam kehidupan mereka. Angkamu bagus, tapi nek ulangan koncomu nyontoni gak mbok kei, berarti Anda egois. Loh, kenapa saya katakan egois? Loh, itu kan aturan kalau ulangan gak boleh nyontoh. Siapa bilang? Anda pergi ke dunia kerja, misalnya saya kelola resto yang bagus ini. Ada berapa pegawai? Mereka tidak kerja sama. Mereka mengerjakan tugas mereka masing-masing, tapi tidak menolong yang lain. Saya malah marah. Kenapa? Anda kerja di sebuah tim, sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu harus ada perhatian dengan orang lain. Kalau kerjaanmu tidak kamu sharing sama temenmu, atau kamu tidak mau ngajari temenmu, saya malah marah. Bagian minuman kalau tidak mau ngajari waiter caranya bagian untuk membuat minuman, saya lebih marah lagi. Kenapa? Berarti kamu tidak ingin temenmu naik kelas. Itu dunia kerja loh. Tapi kenapa di dunia pendidikan nyontoh aja tidak boleh, diskusi tidak boleh? Loh, harusnya di dunia sekolah, harusnya guru itu mewajibkan anak-anak untuk berdiskusi, memecahkan persoalan. Guru ngasih soal kepada muridnya, muridnya dibagi kelompok, silakan diskusi, temukan jawaban yang paling mendekati benar dari setiap persoalan yang dilemparkan ke floor. Itu yang good, itu pendidikan betul. Jadi tidak bisa kita individu, kita ngomong kita ini bukan makhluk individu, bla 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 bla, gotong royong. Wong di sekolah aja loh, ujian tidak boleh nyontoh kok kita ngajari orang jangan jadi orang yang individualis. Wong kita ulangan aja sudah
diajari jadi individualis, tidak boleh nyontoh dan dicontoni kok. Kok kita ngomongnya makhluk sosial? Ya makhluk sosial ya diterapkan di sekolah dong. Ada persoalan, ayo pecahkan bersama. Pendapat siapa yang paling mendekati benar, monggo. Silakan musyawarah. Nah, diajari dari kelas-kelas itu tadi, dari SD, SMP, SMA. Jadi ketika mereka nanti hidup di dunia kerja tidak kaget. Mereka bisa bekerja sama dengan yang lain. Kenapa sekarang di sebuah perusahaan besar ada gontok-gontokan saling menjatuhkan? Problemnya dua. Pertama, karena mereka diajari untuk mengejar hanya nilai di rekening dan jabatan. Yang kedua, egois. Egois lahir dari mana? Dari sikap individualis. Mengerjakan sesuatu, pengennya dia yang nilainya paling tinggi. Dia tidak mau sharing sama temannya yang lain. Dia tidak mau sharing dan berbagi kepada temannya yang lain. Dan dia juga tidak mau mengajari temannya yang lain cara memecahkan masalah. Ini yang jadi problem. Jadi saran saya untuk pendidik, guru, ayo diajari sekarang. Open book, open HP, open class. Setiap tugas, setiap ada PR, setiap ada ujian, jangan dikerjakan sendiri. Biarkan murid-murid itu bekerja sama. Loh, itu lebih fair buat saya. Kenapa? Karena itu mendidik mereka untuk punya value. Tidak cuma sekedar angka, number, no. Tapi value. Pendidik itu menciptakan generasi yang punya value, bukan punya number, Bapak Ibu. Jadi saran saya kalau punya mimpi nanti punya sekolah, satu hal yang saya hapus adalah nilai. Tidak ada nilai, tidak ada ranking, karena setiap anak unik dan spesial. Setiap anak punya kelebihan, setiap anak punya kelemahan, tapi kelemahan itu ditutup dengan apa? Kerjasama, networking, pertemanan, paseduluran, kamanungsan, itu yang dibangkitkan dalam dunia pendidikan. Dan itu yang kehilangan saat ini bangsa kita. Merdeka sekian tahun pun kita masih egois. Kenapa? Tidak ada rasa persaudaraan. Warna kulit membedakan kita, agama membedakan kita, suku membedakan kita. Buat apa? Ini waktunya untuk kita guru-guru sadar. Guru-guru bisa mendidik murid kita. Ayo toh, ajari mereka kerjasama, memecahkan persoalan dengan bersama-sama. Supaya yang goblok juga belajar dari yang pinter. Yang pinter mau ngajari yang goblok. Makanya kelas kita jadi kelas yang pinter. Hasilnya hasil bersama, kebersamaan. Wong bangsa ini katanya mau networking, bisnis itu networking. Kok di kelas suruh individu? Kan ya tidak bisa begitu. Jadi semoga ini jadi renungan buat kita. Ayo sama-sama kita didik anak-anak kita tidak mengejar number, tetapi mengejar value dalam kehidupan kita. Semoga berhasil.